Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, juga yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi ini kita kembali boleh memperingati Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tapi Dia Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menang melawan kuasa maut. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari saya ajak kita semua untuk mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mazmur pasal 92 ayat 2 sampai 6 berbunyi demikian. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan. Dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, Tuhan, 2 hari lalu kita peringati sebagai hari kematian Tuhan kita, menebus kita dari dosa. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan kita yang telah menang melawan kuasa maut. Oleh sebab itu tidak ada alasan satupun yang membuat kita boleh takut menghadapi hari esok. Sebab Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang telah menang melawan kuasa maut. Oleh sebab itu mari kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Kita menyanyikan pujian ini dengan sukacita. Anak Allah datang ke dunia. Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ya tebusku mati di salib, kubur kosong nyatakan Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, takkan lagi aku takut. Dan ku tahu hari esok, ku tahu hari esokku. Hidupku penuh harap karena Dia ku anaknya di pelukannya. Ku anaknya di pelukannya, amat tenang dan senanglah. Yakinlah kau dengan imanmu, dengan imanmu dapat menghadap esok, dapat menghadap esok karena Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, takkan lagi aku
jumpa, Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, ada hari esok. Takkan lagi aku takut. Aku takut, dan ku tahu hari esokku. Hidupku penuh harap. Kita katakan sekali lagi, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Takkan lagi aku takut. Aku takut, dan ku tahu hari esokku. Hidupku penuh harap karena Dia hidupku penuh harap karena Dia hidup. Hidupku penuh harap karena hidupku penuh harap karena Dia hidup. Hidupku penuh harap karena Dia hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh memperingati sekali lagi kebangkitan Tuhan yang menang melawan maut. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur kalau kami punya Allah yang luar biasa ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini, dan kiranya pada hari ini ibadah kami ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah bangkit, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, dipersilahkan duduk kembali. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu, kita pun sebagai gerejanya, haruslah kita juga boleh bangkit. Kita punya satu semangat memberitakan kebangkitan Tuhan kita yang menang atas kuasa maut. Mari kita menaikkan satu buah pujian yang mengatakan, hai bangkit. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Kibarkan panji raja yang kalahkan dunia. Dia pimpin serdadunya, menang senantiasa. Hingga tumpas setrunya, Kristus Tuhan kekal. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, taatlah perintahnya. Hadapi perang yang sengit, inilah hari mulia. Meski kita hadapi pasukan seteru, tekad berani diberinya melawan musuhnya. Intro. Kita nyanyikan baitan ketiga, hai bangkit bagi Yesus, bersandar padanya. Hai bangkit bagi Yesus, bersandar padanya. Jangan bersandar diri, jangan bersandar diri. Daging takkan
gentarkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, kiranya kita boleh bangkit bagi Yesus, kita memberitakan bahwa Yesus yang hidup, Yesus yang menang atas maut. Mari kita membaca satu bacaan firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-14 ayat ke-8. Karena satu ayat saja, mari saya ajak Bapak Ibu Jemaat yang ada di sini maupun yang di rumah, mari kita membacakan bersama-sama yang ada di depan layar. Roma pasal 14 ayat 8. Roma pasal 14 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat yang begitu indah sekali Bapak Ibu Saudara. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Milik kepunyaan Tuhan yang telah ditebus lunas, dibayar lunas oleh darah Kristus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan satu buah persembahan pujian. Satu buah persembahan pujian vokal grup dengan judul Ada Waktu di Hidupku.
Pujian yang indah. Tuhan berkarya indah pada waktunya. Kadang waktunya kita bukan waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Tapi kita harus percaya bahwa semua indah pada waktunya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan kita sebagai respon ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu setia kepada kita. Oleh sebab itu kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bagi Bapak, Ibu, dan jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA gereja atas nama Liani Duyanti Samsudin dengan nomor rekening 00619478841. Mari kita memberikan dengan sukacita sambil kita mengingat akan kasih Tuhan. Terlalu besar kasih Bapa kepada kita, terlalu mahal darah Yesus untuk menebus setiap kita. Mari kita menaikkan pujian ini, terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sungguh terlalu besar kasih Tuhan kepada setiap kita. Mari kita naikkan pujian sekali lagi dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kita katakan sekali lagi, terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu besar
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu Saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan, membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami telah melihat bukti nyata kasih-Mu kepada kami. Kau mengirimkan anak-Mu yang tunggal untuk menebus kami, menyelamatkan kami dari kematian kekal. Terlalu besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Bahkan persembahan yang kami berikan pada pagi hari ini juga tidak dapat membalas akan kasih-Mu kepada kami. Namun kiranya kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau mau menerima persembahan kami ini untuk Engkau pakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi. Hanya ini ungkapan syukur kami yang kami dapat berikan kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bukan hanya mempersembahkan harta kami kepadamu, tetapi mempersembahkan seluruh hidup kami, diri kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema kita milik Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita menaikkan satu buah pujian yang mengatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu kepadaku. Mari kita menaikkan pujian ini, besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu telah ku sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari kita nyanyikan bait yang ketiga, pengampunan dosa memberikan damai. Pengampunan dosa memberikan damai. Kehadiran Tuhan menghiburkan, kekuatan dan penghiburan tiap hari
besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu telah Ku sediakan. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu, segala yang ku perlu telah Ku sediakan. Besar setiamu besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Kepada Bapak Randy Tirtanadi dipersilahkan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, di hari memperingati, merayakan Engkau sudah bangkit dari kematian. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sehingga kami punya masa depan, kami boleh ada di dalam Engkau dan memiliki hidup yang berkemenangan. Ajar kami taat akan firman yang sebentar kami akan dengar. Biarlah Engkau yang menolong segala fasilitas yang dipakai, baik melalui jaringan internet, kiranya Engkau yang menopang supaya setiap kami boleh, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, dapat beribadah kepadamu. Engkau yang menopang dan yang memberkati, juga menyampaikan isi hatimu melalui hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahannya. Kiranya Engkau yang mengurapinya. Kami serahkan waktu ini demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan, kita hari ini memperingati dan merayakan kebangkitan Kristus di dalam Paskah. Sekaligus kita juga mengingat kebaikan Tuhan buat gereja Tuhan di tempat ini di dalam 34 tahun sejak tidak ada gereja, tidak ada gedung untuk kita bersekutu sampai hari ini kita boleh bersama-sama menikmati berkat dan anugerah Tuhan di dalam gereja Tuhan di GKRI Kelapa Gading. Saudara kasih Tuhan, hari ini temanya saya pilihkan untuk Paskah dan HUT kita yang ke-34 adalah kita milik Tuhan. Terkait dengan gereja maka GKRI Kelapa Gading adalah milik Tuhan juga. Saudara, saya mau awali dengan seorang ibu yang ditulis oleh Charles Swindoll di dalam bukunya tentang seorang ibu dalam usia 71 tahun. Dituliskan di dalam kisahnya itu, ia hidup di Florida di Amerika dan ini benar kisah nyata. Ibu ini dalam usia 70 tahun beratnya sangat kurang 25 kilo sehingga sangat kurus dan hidup mengkhawatirkan dan mengenaskan. Mengapa demikian? Karena ia selalu meminta-minta makanan dari tetangganya dari belakang pintu rumah tetangganya itu. Dan dia juga sering meminta-minta pakaian dari gereja Bala Keselamatan di tempat dia tinggal. Dan kondisi yang mengenaskan itu membuat dia akhirnya meninggal. Pada waktu dia meninggal, dia kedapatan mati di tempat di mana dia tinggal, maka polisi datang untuk mencari tahu apa penyebabnya. Dan memang polisi mengatakan kondisi tempat dia tinggal itu sangat mengenaskan karena seperti sebuah kandang babi, tidak layak untuk ditinggali, sangat kotor sekali. Namun kisah itu tidak selesai sampai di sana. Ketika polisi mencari tahu,
mengapa ibu ini di dalam usia 71 tahun begitu miskin, begitu susah dan patut dikasihani. Ternyata polisi pun terkejut karena menemukan ada 2 kunci SDB, Safe Deposit Box. Jadi tempat orang menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga. Lalu ditelusuri oleh polisi, ada bank setempat di Florida, Amerika sana, tempat ibu ini menaruh barangnya. Dan betapa terkejutnya pihak kepolisian karena di dalam kotak pertama SDP itu diketemukan ada 700 surat kepemilikan dari perusahaan AT&T, perusahaan telekomunikasi multinasional dari Amerika yang terkenal, dan berisi juga ratusan lembar surat obligasi, surat-surat berharga. Dan juga ada setumpuk uang dolar Amerika senilai 200.000 dolar. Kalau di kurs berarti 3 miliar rupiah. Bukan hanya itu saja, setelah kotak pertama dari kunci pertama yang ditemukan di rumah seperti kandang babi yang ditinggali oleh ibu itu yang sangat mengenaskan, di kotak kedua ternyata ada uang senilai 600.000 dolar cash. Tidak ada surat-surat berharga, hanya berisi uang. Setelah dikumpulkan di total, kalau 600.000 kurs sekarang 15.000 kurang lebih berarti 9 miliar. Jadi kalau 3 miliar ditambah 9 miliar tambah surat-surat berharga obligasi, total kata polisi bernilai 15 miliar rupiah. Saudara yang kasih Tuhan, ketika polisi mencari tahu kenapa ibu ini di usia 71 tahun di Florida, di Amerika mati dengan kondisi sangat mengenaskan. Dicari tahu ternyata dia masih punya keponakan yang jauh. Dicari tahu keponakan jauh itu dikasih tahu bahwa tantenya, bibinya, antinya meninggal dan tidak ada lagi saudara-saudara yang lain. Kemungkinan besar menurut satu jurnalis melaporkan kepada radio CBS pada waktu itu, uang 15 miliar itu di total akan diberikan jatuh kepada keponakan dari ibu 71 tahun tadi yang meninggal. Yang tidak pernah berpikir bahwa tantenya yang punya uang begitu banyak, dia pikir tidak punya uang sepeser pun karena hidup begitu susah, begitu menderita, bahkan badan pun kurus kering sampai kurang 25 kilo dari standar berat yang seharusnya. Apa yang saya mau sampaikan ketika saya membaca tulisan Charles Swindoll tentang kisah ini adalah bahwa kita manusia tidak bisa hidup hanya untuk diri sendiri. Akhirnya segala sesuatu yang kita miliki pun mau tidak mau, seperti ibu yang usia 71 tahun ini, ketika merasa dia bisa hidup buat dirinya sendiri, dia begitu hemat, begitu irit, sampai pakaian pun harus minta dari pakaian gereja bala keselamatan di tempat dia tinggal. Akhirnya harus dengan terpaksa ketika dia mengakhiri hidupnya, memberikannya kepada orang, walaupun itu keponakannya tapi yang begitu jauh. Dan pihak kepolisian berkata itulah yang terjadi. Saudara kasih Tuhan, hal ini mau membuka pikiran kita supaya kita memikirkan ulang bagaimana hidup kita. Ketika kita hidup, ketika kita mati, ketika kita hidup sekarang, siapa yang memiliki hidup saudara dan saya? Apakah kita hanya memiliki diri kita sendiri saja? Atau siapa yang memiliki kita? Anak-anak kita kah? Anak-anak kita milik kita kah? Satu hari pun mereka akan meninggalkan kita. Bahkan suami istri sekalipun juga akan meninggalkan satu dengan yang lain. Di dalam teks hari ini Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12, Paulus menuliskan suratnya di bagian akhir. Kalau saudara membaca kitab Roma maka jelas bahwa dari Roma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pasal, maka Paulus dengan tegas menjelaskan tentang doktrin ajaran yang begitu teguh bahwa saudara dan saya, kita sudah diselamatkan karena penebusan, karena pembenaran, diperdamaikan lewat kematian Kristus yang kita peringati hari Jumat Agung yang lalu, dan hari Minggu ini kita diingatkan Kristus bangkit dari kematian.
Sehingga saudara dan saya sudah final bahwa ketika kita jadi milik Tuhan, maka kita sungguh-sungguh sudah diselamatkan. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini poinnya adalah ketika di dalam teks Roma pasal 14 ada dua kelompok orang-orang Kristen di Roma yang sudah jadi orang Kristen, bahkan mungkin yang sudah aktif melayani di gereja di kota Roma pada waktu itu, yang masing-masing punya kelemahan dan kekuatan. Ada kelompok yang pertama yang kuat, dikatakan di bagian awal daripada ayat ini, mereka kuat dalam arti mereka tidak pusing dengan urusan-urusan tradisi. Mereka tidak pusing dengan urusan makan daging dan sebagainya. Acara dan juga hari-hari raya mereka tidak pusing, jadi tidak diabaikan. Mereka abaikan, maksudnya mereka tidak pusing lagi dengan aturan-aturan daripada tradisi-tradisi Yahudi. Mereka disebut sebagai orang kelompok yang kuat. Tetapi ada kelompok yang lemah. Kelompok yang kuat tadi adalah kelompok orang, biasanya orang-orang Kristen non-Yahudi, nggak punya latar belakang sebagai orang Yahudi. Disebut sebagai kelompok orang yang kuat. Tapi ada orang-orang Yahudi yang punya tradisi diajar, dididik oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, bagaimana hidup menurut Taurat Musa. Maka mereka tidak gampang meninggalkan, melupakan ajaran-ajaran tradisi-tradisi tentang jangan makan sembarangan, tidak boleh makan sembarang daging. Karena daging ada yang dipersembahkan dalam ritual-ritual upacara tertentu di dalam bangsa kafir pada waktu itu. Mereka mempersembahkan termasuk makanan-makanan daging-daging yang dijual di pasar. Itu sebabnya mereka keberatan. Nah, ini disebut sebagai kelompok yang lemah, imannya belum siap untuk itu. Dan sekarang mereka ada dua kelompok di dalam satu gereja di Roma dan saling bertentangan satu dengan yang lain. Dalam isu inilah, konteks inilah Paulus menegaskan. Mari kita melihat yang pertama. Kita, saudara dan saya, termasuk orang-orang Roma pada waktu itu, orang Kristen percaya adalah milik Kristus. Sebagai milik Kristus, maka kita melihat di dalam ayat 7-8, ayat 7-8, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Baik hidup ataupun kita mati, kita, saudara dan saya, seluruh umat tebusan adalah milik Tuhan. Bukankah ini kalimat Paulus yang diberikan kepada orang yang sedang bersengketa, berselisih, merasa dirinya kuat, merasa dirinya lemah, yang kuat nanti menghakimi, demikian juga yang lemah menghakimi, merendahkan, menganggap sepele kelompok-kelompok yang lainnya dengan pandangannya itu. Saudara yang kasih Tuhan, bagian ini mau menegaskan, mari ketika saudara jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, jadi orang percaya, sesungguhnya kita sudah dipersatukan. Union with Christ, itu ada istilah persatuan dengan Kristus. Maka baik orang yang masih lemah imannya ataupun yang sudah kuat, tidak ada masalah dengan makan minum dengan acara-acara daripada hari-hari raya tertentu, maka kedua kelompok ini ketika dipersatukan di dalam Kristus, dengan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya yang hari ini kita rayakan sebagai Paskah, semuanya adalah milik Tuhan. Bagian awal ini, saudara, mari kita melihat bagian awal ini sebagai bagaimana kita ketika sudah jadi milik Tuhan. Bagaimana saya harusnya hidup, bagaimana saya menghadapi keadaan di sekeliling saya. Saya ini bukan milik orang tua saya saja, mungkin sementara sebelum menikah orang tua yang punya otoritas karena sebagai orang yang dipercaya diberi hak untuk menjadi wakil Allah. Demikian juga anak-anak menganggap orang tuanya jauh lebih berharga. Bahkan ada orang-orang tertentu, laki-laki tertentu yang melihat bahwa blood is thicker, darah lebih kental. Jadi hubungan antara anak dengan orang tua jauh lebih kental. Tidak boleh diputuskan ketika menikah. Akhirnya konflik terjadi di dalam rumah tangga. Siapa yang memiliki kita? Kalau kita adalah milik Kristus, apakah saudara sudah bertanggung jawab
dengan sang pemilik hidup kita. Ini poin yang penting untuk kita renungkan. Sehingga saya kadang-kadang ditanya bagaimana menghadapi dosa. Mengapa saya seringkali kalah bukan menang? Ini saudara, di dalam praktek hidup sehari-hari sebagai milik Tuhan. Sekali lagi saudara dan saya waktu hidup maupun nanti mati, kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Bukan hanya pada waktu hidup, tapi juga pada waktu mati. Bukan hanya saat nanti mati, tapi juga waktu sekarang kita sehat, kita hidup. Hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah sekarang ketika kita masih hidup, kita masih sehat, bisa datang ke tempat ini, bisa beribadah di rumah. Bagaimana supaya kita sebagai milik Tuhan boleh mempertanggungjawabkan hidup kita? Seorang Jerry Bridges, dia menuliskan di sana, saya tuliskan dalam slide yang berikutnya. Kita seringkali berkata bahwa kita dikalahkan oleh dosa yang ini atau yang itu. Ini bukunya sangat terkenal, Pursuing Holiness. Bagaimana kita mengejar kekudusan. Kenapa? Tanpa saudara mengejar kekudusan, tidak mungkin kita bisa hidup menyenangkan sang pemilik hidup kita. Dia katakan tidak, kita seringkali berkata bahwa kita dikalahkan oleh dosa ini atau yang itu. Tidak, sesungguhnya kita bukannya kalah, melainkan kita tidak taat. Ini persoalan. Tadi pertanyaan dari orang yang datang, Pak, kenapa saya seringkali kalah? Saya maunya menang tapi kalah. Sekarang Jerry Bridges, dia katakan hamba Tuhan ini ketika menyorot dengan sangat dalam sekali. Banyak orang salah di dalam memakai istilah yang menyebabkan dia terus-menerus hidup di dalam kekalahan. Dilanjutkan, melainkan katanya, bukan kita kalah, melainkan kita tidak taat. Beda nggak saudara? Antara kalah dan tidak taat. Dia mau menarik sampai ke akar dasar mengapa banyak orang Kristen yang seringkali gagal, merasa kalah. Poin utamanya adalah sebagai bagian daripada komunitas orang percaya di dalam gereja maupun di luar gereja, kita tidak taat. Jauh lebih baik, kata Jerry, kita tidak menggunakan istilah menang atau kalah, melainkan menggunakan istilah taat atau tidak taat untuk menggambarkan kemajuan kita dalam kehidupan yang kudus itu. Karena jika kita menggunakan istilah ketaatan atau ketidaktaatan, kita akan diajar untuk apa? Lebih bertanggung jawab. Poin utamanya kita lebih bertanggung jawab. Ketika kita melihat diri kita dimiliki oleh Tuhan, sekarang kita mau lebih bertanggung jawab. Tuhan, saya mau lebih taat kepadamu, tolong saya Tuhan. Saat kita kalah menghadapi dosa adalah karena apa? Kita tidak taat. Sekali lagi, saya mau ulangi kalimat yang indah. Saat saudara kita kalah, dikatakan kalah menghadapi dosa, poin utamanya adalah karena saudara dan saya, kita tidak taat. Sadari bahwa kita harus bertanggung jawab dengan pikiran, dengan sikap hati dan perbuatan kita masing-masing. Dosa sudah tidak lagi menguasai diri kita, karena kita telah diperhitungkan di dalam tadi persatuan, bukan hanya dengan kematian, tetapi dengan kebangkitan yang hari ini kita peringati. Dengan kebangkitan Kristus dan Roh Kudusnya diberikan kepada saudara dan kepada saya sebagai miliknya. Sebagai down payment, DP, down payment istilah, untuk menggambarkan bahwa saudara memang sudah jadi milik Tuhan. Mengapa kalau kita sudah dimiliki Tuhan, kita seringkali kalah? Hari ini kita diingatkan masalahnya adalah apakah kita mau taat atau tidak. Ketika kita mau taat, maka kita lebih bertanggung jawab. Kita lebih bertanggung jawab. Dan kita terus bersandar kepada pemeliharaan Allah. Baru kita boleh mengalami kemajuan demi kemajuan. Progres demi progres di dalam pengiringan kita. Sedikit saja kita melakukan kesalahan, hati kita susah. Itu yang saya sampaikan hari Jumat yang lalu. Ada sensitif terhadap dosa, kepekaan. Ada kepekaan kita, aduh Tuhan, mengapa aku melukai hati Tuhan? Aku adalah milikmu, hidup dan matiku adalah milikmu, maka aku punya kepekaan terhadap sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Bagaimana kita bisa punya kepekaan seperti itu? Kalau saudara dan saya belajar bertanggung jawab untuk hidup taat
kepada firman. Baru kita bisa bicara, ketika aku taat, aku melihat hidupku diberikan kemenangan. Karena Kristus sudah menang. Peringatan perayaan Paskah, kebangkitan akan menjadi sia-sia. Kita hanya kirim-kiriman WA selamat Paskah, tapi kita tidak pernah mengalami apa artinya kemenangan di dalam Tuhan. Apa artinya itu hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman saudara. Tapi Kristus sudah bangkit. Yang benar kata Paulus kepada jemaat Korintus, Kristus sudah bangkit. Lalu mengapa kita masih hidup di dalam dosa? Padahal kita sudah menjadi milik Tuhan. Ini hal yang pertama. Ketika hari ini kita memperingati Paskah, memperingati ulang tahun gereja ini, coba kita mulai peka, mengubah sikap kita terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang menyakiti hati Sang Pemilik hidup kita dan mati kita, jiwa kita, diri kita. Saya yakin barulah gereja di dalam komunitas orang percaya, saudara dan saya yang ada di tempat ini bisa menjadi saksi dan terang Tuhan, tidak menjadi batu sandungan. Ini hal yang pertama yang saya mau sampaikan. Kita milik Tuhan, maka hiduplah bertanggung jawab kepada Sang Pemilik hidup kita, supaya satu hari ketika kita hidup maupun kita mati, kita tahu, Tuhan, aku sudah taat kepadamu. Aku serahkan semua hasilnya kepadamu. Aku serahkan semua hasilnya kepadamu. Ketika saudara dan saya sudah belajar taat, T-A-A-T. Dari depan taat, dari belakang juga taat. Tidak ada kata lain. Akan membuat saudara dan saya semakin hidup bertanggung jawab. Kalau kita tidak taat, kita bertanggung jawab, Tuhan, ampuni aku. Aku sudah melanggar, aku tidak taat akan apa yang kau perintahkan. Topang aku, tolong aku. Hari demi hari, baru kita bisa mengerti tema hari ini. Saudara dan saya, kita adalah milik Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat ayat 9. Kematian dan kebangkitan Kristuslah yang menjadi dasar kepemilikan atas jemaatnya. Di dalam ayat 9 saya bacakan, saudara boleh membaca bersama-sama di dalam ayat ke-9, 1, 2, 3. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Paulus bolak-balik tekankan hidup mati. Kristus telah mati dan telah bangkit, bukan hanya mati, tetapi dia bangkit dan hidup kembali. Supaya apa? Tegas sekali. Supaya ia menjadi Lord, menjadi Tuhan. Kalau Kristus menjadi Tuhan, maka saudara dan saya, pemilik yang dimiliki oleh Kristus, kita adalah menjadi hamba, menjadi doulos. Ini hal yang sangat sederhana. Supaya Kristus menjadi Tuhan, pemilik kita, maka dia harus mati, membayar semua murka Allah. Dulu saya belum belajar baik-baik, saya pikir Kristus mati itu bayarnya sama setan. Kristus mati bayar kepada iblis. Ternyata saya salah. Kalau kita lihat firman Tuhan, Yesus mati, dia bayar kepada Allah Bapa yang murka. Itu sebab tema hari Jumat ada, kita diselamatkan dari murka Allah. Kalau Kristus tidak mati, saudara, tidak ada hari ini, hari kebangkitan. Kita bersyukur kalau kita ada hari ini pun karena Kristus sudah bangkit. Jadi mati, bangkit, dan hari ini kita menjadi hamba. Kristus menjadi Tuhan. Saya mau mengutip dari seorang John Giles, dia komentarinya bagus sekali, saudara bisa melihat di internet. John Giles komentari, dia berkata begini, melalui kematiannya, saudara bisa mengikuti di slide, saya membacakan, saya menerjemahkan dari tulisan dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Melalui kematiannya, katanya, Yesus telah mengalahkan kematian dan setan, dan telah menebus umatnya dari dosa, dan membebaskan kita dari dunia yang jahat ini.
dan telah membebaskan kita dari tuan-tuan yang di dunia ini yang telah menguasai kita sebelumnya. Saya mau lanjutkan, tapi break sebentar di sini, pause sebentar, perhatikan. Kristus telah membebaskan kita dari tuan-tuan yang di dunia ini, yang telah menguasai saudara dan saya sebelumnya. Lord yang sebelumnya, Tuan yang sebelumnya. Kata Lord itu diterjemahkan sebagai Tuan dan juga sebagai Tuhan. Kurios, Lord itu sebelumnya saudara jadi budaknya siapa? Ada orang yang jadi budak dosa, tidak bisa lepas daripada alkohol. Ada orang yang jadi budak daripada tuannya apa? Berbagai barang-barang yang tidak seharusnya. Coba kita renungkan, kita jadi budak siapa? Siapa yang menjadi Tuhan kita sebelum Yesus Kristus menjadi Tuhan? Nah sekarang setelah Kristus menjadi Tuhan, apakah kita masih punya dua Tuhan, jadi punya dua Tuhan, atau tiga Tuhan, atau empat Tuhan, masih ada Tuhan-Tuhan yang lain? Atau kita berkata, Tuhan, ketika Engkau memiliki aku, maka Engkau sudah memiliki aku, Engkaulah yang menjadi Tuhan dan Tuhan, aku menjadi hamba. Maka sebagai hamba, apa yang harusnya aku perbuat? Melalui kebangkitannya, Ia menunjukkan dirinya adalah satu-satunya Tuhan, Lord atas diri kita semua. Yesus yang telah bangkit dan naik ke surga kini duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa seperti kita bacakan setiap pengakuan iman rasuli setelah firman Tuhan, dan semua ciptaan takluk kepada Kristus yang hidup selama-lamanya. Ini memang belum sempurna terjadi pada waktu penghakiman terakhir. Nanti di poin ketiga, semua lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Lord, Tuhan atas segalanya. Kini saudara, Kristus pun memegang kunci neraka dan kematian, dan akan membuka kubur, membangkitkan mereka yang mati, menjemput mereka yang masih hidup saat kedatangannya kedua kali. Kita setelah Paskah juga akan memperingati hari Pentakosta, lalu memperingati tentang kenaikan Kristus, supaya satu hari kita boleh, kalau Tuhan kehendaki, melihat Dia datang kembali. Seorang teman berkata, seorang sahabat, jangan-jangan dia bilang, virus corona dipakai oleh Tuhan supaya internet bisa menjangkau semua orang di seluruh dunia. Ada seorang teman cerita pada saya, buat apa? Saya bilang, supaya genap firman Tuhan, nanti semua mata akan melihat Yesus Kristus datang kedua kali. Semua orang tinggal buka handphone, Kristus datang. Sekarang bagaimana ngelihatnya saudara? Dengan jadikan internet, semua mata akan menyaksikan seperti Dia naik dan Dia akan datang kembali. Itu belum terjadi, tapi persiapan-persiapan itu kelihatannya, seorang teman bercerita, sharing pada saya, kelihatannya ini semakin dekat dan semakin dekat. Pasti setiap hari kedatangan Kristus semakin dekat dan kita tidak tahu. Tapi kita bersyukur, aku sudah jadi milik Tuhan, amin. Dan Dia sudah menjadi Tuhan, menjadi Lord, tidak ada Tuhan yang lain. Semua Tuhan-Tuhan yang lain sudah aku tinggalkan. Sejak Kristus mati dan bangkit, sekarang kita mengharapkan Dia yang sudah naik, Dia akan datang kembali. Kalau Dia tidak datang menjemput kita, kita yang datang berjumpa dengan Dia. Saudara kasih Tuhan, di poin yang kedua, Paulus memperingati seperti yang saya jelaskan di atas. Hai kelompok yang kuat, kelompok orang-orang non-Yahudi yang dari bangsa-bangsa lain, jangan menghina orang-orang Yahudi yang mungkin masih lemah imannya, yang perlu juga dibimbing supaya dia bisa mengerti apa artinya makan daging, boleh atau tidak boleh. Ada orang-orang tertentu tidak boleh makan, ini masih haram, ini najis, ini tahir dan sebagainya. Ada kelompok-kelompok orang seperti itu yang masih lemah imannya. Tapi orang-orang Yahudi merasa yang dianggap lemah ini menghakimi orang-orang yang sembarangan makan ini, makan itu. Kamu seperti orang kafir, orang yang tidak percaya Tuhan. Bukankah hukum Taurat mengatakan kita tidak boleh sembarangan makan dan kita mesti menghususkan hari-hari tertentu?
Saudara kasih Tuhan, inilah perdebatan, persengketaan, konflik yang terjadi di gereja di Roma. Itu sebabnya Paulus tuliskan di 1 Korintus 10 terkait dengan isu ini. Di dalam ayat 23 sampai 24, segala sesuatu diperbolehkan. 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, 2 kali diulang. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Paulus memberikan prinsip ketika orang bersengketa, berselisih, sama-sama milik Kristus. Coba kamu pikirkan. Kamu punya kebebasan di dalam Tuhan, tapi jangan lupa, jangan sampai kebebasanmu itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hendaklah kebebasanmu harus dipikirkan, apakah aku ketika melakukan sesuatu, ketika aku sudah jadi orang bebas, apakah ini menjadi batu sandungan bagi orang lain? Apakah yang aku perbuat membangun orang lain, sehingga orang semakin mendekat kepada Tuhan, Sang Pemilik hidupnya? Ini PR buat saudara dan saya. Kita seringkali gagal untuk menerapkan poin yang kedua ini. Ketika kita tahu bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah dasar kepemilikan atas saudara dan saya, kita sekarang benar-benar sudah yakin, firm, bahwa kita milik Tuhan karena Dia sudah mati dan bangkit. Nah, sekarang poin berikutnya adalah bagaimana kita menempatkan diri kita. Di dalam konteks jemaat, saya mendengar satu kisah di satu gereja lokal. Diadakan satu pemahaman Alkitab sampai jam 9, kadang-kadang sampai jam 10 malam. Pada waktu di dalam kelompok PA itu, ada seorang gadis, bukan di tempat ini tapi di gereja lokal di luar kota. Gadis itu senang ikut belajar pemahaman Alkitab di gereja lokal itu. Tapi setiap kali selesai pulangnya malam. Dan dia takut karena sudah malam, rumahnya cukup jauh. Di dalam kelompok PA, di dalam gereja lokal itu, ada suami istri yang sudah lama ikut melayani Tuhan di situ. Tapi dia membiarkan gadis ini yang ikut sama-sama di dalam kelompok PA itu yang rumahnya jauh, pulang sendiri tengah malam. Akhirnya ada seorang bapak yang istrinya tidak ikut, yang mengantar pulang gadis ini. Sekali lagi, mestinya suami istri yang ikut di dalam kelompok pemahaman Alkitab di gereja lokal itu, dialah yang harusnya pikir, ini kalau anak saya diantar sama seorang bapak yang sendirian, sama-sama sendirian, pulang sendiri akan jadi masalah. Tetapi suami istri tidak peka, dia biarkan aja itu. Gadis itu diantar oleh seorang bapak yang sudah beristri, malam-malam, hampir tiap malam. Saudara mungkin berpikir saya terlalu curiga, tidak saudara. Ada begitu banyak contoh, ada begitu banyak kasus yang terjadi ketika diberi peluang, diberi kesempatan, setan, iblis, bukan jalan satu arah, tapi dia jalan 360 keliling. Bukan satu arah, seluruh arah. Dia cari celah supaya orang bisa jatuh. Tujuan yang baik sekalipun, motif yang baik sekalipun, kalau saudara dan saya tidak peka di dalam gereja Tuhan baik di tempat ini maupun di tempat lain, itu yang terjadi juga dengan orang-orang Kristen di Roma pasal 14. Mereka tidak peka. Akhirnya berdebat satu dengan yang lain. Akhirnya Tuhan tidak dipermuliakan. Kalau dalam contoh saya berikan tadi adalah gereja ini akhirnya jadi guncingan ngomong itu bagaimana. Sementara suami istri yang jelas-jelas harusnya dia yang tergerak, sudah saya aja yang antarkan. Ini saya anggap anak kami, selesai sudah. Tapi ini hubungan makin dekat. Saya tidak tahu apakah akhirnya yang saya tahu jadi masalah di dalam gereja itu. Apa yang terjadi selanjutnya saya tidak ikuti. Ini contoh praktis, karena Paulus mau menunjukkan, mau menyatakan suratnya di dalam Roma pasal 14 kepada hal-hal yang praktis yang terjadi di dalam jemaat yang adalah milik Tuhan. Kristus sudah memiliki kita, memiliki jemaatnya melalui kematian dan kebangkitannya. Bagaimana sikap kita? Baik terhadap dosa maupun terhadap gereja yang adalah miliknya. Nah, hari ini saudara, mari kita peka akan apa yang ada di sekeliling kita.
Kalau saudara adalah milik Tuhan, orang lain adalah milik Tuhan, mari kita punya kepekaan sebagai sama-sama milik Tuhan. Apa yang saya bisa lakukan, kerjakan, agar Tuhan dipermuliakan, agar tidak jadi batu sandungan bagi orang lain, agar tidak membawa diri di dalam pencobaan. Poin yang berikutnya, yang ketiga, yang terakhir, kita semua. Paulus katakan kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah, baik kelompok yang kuat maupun kelompok yang lemah. Kelompok yang kuat maupun kelompok yang lemah. Mari kita baca ayat 10 dari Roma pasal ke-14. 1, 2, 3. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Kita semua, for we will all stand before the judgment seat of God. Jadi kita semua, for we. Berarti waktu ngomong kita, Rasul Paulus pun termasuk. Satu hari, seperti gambar di depan, kita akan dituntun. Berhadapan, kita akan berdiri. Sang hakim, sang anak domba, Kristus, sang Tuhan, Tuhan itu akan menghakimi saudara dan saya. Semua kitab akan dibuka, dan kita akan dihakimi. Bagaimana kita harus berdiri? Kalau saudara menyaksikan pengadilan, di dalam sidang-sidang pengadilan, hakimnya duduk apa berdiri? Hakim biasanya duduk. Terdakwa berdiri menghormati hakim, baru dia disuruh duduk, suruh berdiri. Artinya ketika saudara dan saya satu hari kita berdiri, tidak rame-rame, tidak dengan suami, tidak dengan istri, tidak bawa anak, masing-masing, seorang demi seorang akan menghadap tahta pengadilan Allah. Saya sering membayangkan kalau satu hari saya berdiri seperti Paulus katakan, for we will all stand before the judgment seat, kursi pengadilan, penghakiman dari Allah yang Maha Adil akan menghakimi saudara, menghakimi saya. John Gill berkata bahwa penghakiman yang akan berlaku ada dua macam, ada dua jenis. Silakan slide berikutnya. Penghakiman yang khusus dan penghakiman yang umum. Yang khusus itu apa? Yang khusus adalah seperti ada pewahyuan khusus dan wahyu umum, wahyu khusus dan wahyu umum. Maka sekarang penghakiman yang khusus adalah mau mengatakan saudara milik Kristus atau bukan. Kalau saudara milik Kristus, maka kebahagiaan surga yang Tuhan sudah siapkan akan menjadi bagian milik kita. Kita di dalam kebahagiaan. Tapi kalau kita bukan milik Kristus, maka bukan kebahagiaan, melainkan kedukaan, kematian yang kekal. Maka di sini akan jelas siapa yang milik Tuhan dan yang bukan. Siapa orang Kristen yang sejati atau orang Kristen yang KTP. Siapa yang domba, siapa yang kambing, siapa yang gandum, siapa yang lalang. Siapa pendeta yang sejati, yang asli, dan pendeta yang palsu. Semua akan terbuka, tidak ada yang bisa saudara dan saya tutupi. Semua akan terlihat. Dan penghakiman yang umum itu akan menyatakan apa yang saudara sudah perbuat di dalam hidup ini. Ada seorang sering memberikan film-film tentang orang lagi kerja, tiba-tiba kena heart attack, jantung, terus dia mati. Lalu kena stroke, mati. Untuk apa? Untuk mengingatkan. Cuma sayangnya, video-video seperti itu hanya diputarkan, hanya dikirimkan pada waktu acara seminar. Tapi waktu hari-hari biasanya orang gak peduli. Kematian karena COVID, walaupun kita tahu tiap tahun, tiap hari, tiap detik, kalau saudara buka itu World of Matters, itu berapa banyak yang per detik orang mati. Orang gak peduli. Tapi waktu ada COVID, orang semakin peka akan bahaya
akan apa yang dihadapi setelah kematian. Nah, di dalam penghakiman yang kedua, kata John Giles adalah pertanggungjawaban perbuatan baik atau perbuatan jahat selama manusia itu hidup. Jadi yang khusus itu ketika sudah jadi milik Tuhan, maka di dalam kitab Korintus dikatakan saudara akan diuji oleh api, tapi bukan ujian penghakiman untuk menyatakan saudara dibuang atau tidak, diselamatkan atau tidak, tapi poin-poin apa, pelayanan seperti apa yang menjadi emas, perak, yang diuji dan ternyata tidak terbakar, yang kita lakukan untuk Tuhan. Tapi di bagian yang kedua ada namanya penghakiman umum, sebab kita semua, 2 Korintus 5 ayat 10, ada di sana, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut. Patutkah saudara terima hadiah? Patutkah saudara terima reward? Patutkah saudara diupahi oleh Tuhan sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat? Baik ataupun jahat. Jadi jelas, banyak orang gagal menjadi orang Kristen, tidak pernah melakukan kebaikan karena pikirnya cuma selamat. Saya mati pasti selamat, tapi nggak pernah berpikir apakah perbuatan-perbuatannya setelah ia diselamatkan jadi milik Tuhan, dia sudah menjadi hamba dan Tuhan menjadi Tuhannya, Lordnya. Apakah kita masih memikirkan perbuatan kita hari demi hari terhadap sesama, terhadap orang lain? Bagaimana sikap hati kita? Semua itu akan dibukakan. Setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Semua kitab akan dibuka, juga kitab kehidupan, agar Kristus yang hari ini kita peringati, yang bangkit itu menghakimi miliknya sendiri, saudara dan saya. Bahkan orang-orang di luar yang belum jadi milik juga akan dihakimi oleh Kristus. Wahyu 20 ayat 12 berkata, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan juga dibuka sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kalau rapor seseorang mau baik, mulailah rapor tanda petik kitab-kitab kehidupan akan dibuka. Mulailah per hari ini tanggal 4 April 2021. Isilah raport yang akan dibuka nanti, kitab yang akan dibuka. Apa yang saudara dan saya perbuat boleh diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan karena kita berbuat baik kita selamat. Jelas sekali kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Namun ketika saudara dan saya sudah selamat, pertanyaan buat saya, pertanyaan buat saudara, apa yang saudara akan dan sudah lakukan? Supaya satu hari ketika semua kitab dibuka, kita dapat mendengar Tuhan berkata, masuklah hai hambaku yang baik, yang setia. Engkau sudah setia di dalam perkara kecil. Ketika engkau ada di dalam dunia, memperingati kematian dan kebangkitanku, sekarang engkau ada bersama-sama dengan aku. Nikmatilah sukacita sorga yang aku pernah janjikan, yang engkau pernah pelajari di dalam kitab suci di dalam dunia ini, dan sekarang kamu lihat semuanya. Saya rindu, kalau saudara rindu, saya yakin hidup kita akan berbeda, pasti berbeda. Kita tidak akan jadi orang Kristen KTP, kita tidak akan jadi seorang pendeta yang asal-asalan, kita akan bertanggung jawab, kita takut hidup di dalam takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Hari ini, di akhir khotbah hari ini, mari kita renungkan. Ketika saudara ada di gereja ini, ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab, apakah kita mengerjakan tugas tanggung jawab? Gereja ini tidak akan pernah maju kemana-mana. Kalau masing-masing hanya memikirkan kelompok, menyerang kelompok yang lemah, kelompok yang kuat. Tapi waktu Paulus katakan engkau adalah milik Kristus, Kristus menjadi Tuhan, sekarang kita menjadi hamba. Apa yang saudara dan saya lakukan di tempat ini, apakah kita lakukan untuk Tuhan, sang pemilik gereja? Atau kita lakukan buat orang, supaya dilihat orang, supaya kita bisa masuk YouTube, supaya kita bisa terkenal? Kalau seperti itu, saudara, kita gagal. Hari ini
saya mau ingatkan kita, termasuk diri saya juga, apakah kita sudah mengerjakan bagian kita? Dulu ada satu gereja ribut terus, ributnya karena ada satu orang dimasukkan dalam satu komisi, satu divisi, dia utak-atik komisi yang lain, komisi yang dia diberikan kepada dia tugas tanggung jawab, dia tidak kerjakan, dia keliling ke semua komisi, ke semua departemen, ke semua divisi, akhirnya berantem kiri, berantem kanan, aduh gembalanya pusing. Ya sejak itu ibu masuk, memang ibu-ibu jadi saya mesti sebut seorang ibu, itu masuk, aduh Pak, dari kacau gitu. Kenapa? Ya karena dia masuk ke seluruh divisi, ke seluruh jurusan. Sementara urusan dia nggak selesaikan. Kita bersyukur gereja Tuhan di tempat ini, di ulang tahun 34 kita belajar coba kerjakan tugas bagian kita dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Barulah kita akan melihat tahun demi tahun Tuhan menambahkan jiwa-jiwa. Tuhan memberkati hidup saudara dan keluarga, memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Karena apa? Karena Tuhan diberitakan kematian dan kebangkitannya. Dan sampai Kristus kita nantikan datang kedua kali. Sampai kita bersama-sama dengan Dia di sorga mulia. Amin. Saya undang bangkit berdiri, mari kita berdoa. Mari kita mengucap syukur atas segala anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih. Kami tidak lebih baik dari orang-orang Kristen yang pernah ada di kota Roma. Kami seringkali bukan menilai diri kami. Kami seringkali menilai orang lain. Kami seringkali kurang bertanggung jawab dengan hidup yang Tuhan berikan. Kami sering menuntut orang lain bertanggung jawab, tapi kami kurang menuntut diri kami untuk bertanggung jawab. Itu sebabnya kami menjadi orang Kristen yang lemah, yang gagal, yang kalah, karena kami tidak belajar taat kepadamu. Padahal Engkau sudah memiliki kami adalah domba-domba milik Gembala Agung, Kristus sendiri. Itu sebab ya Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh terus mengingatkan kami, supaya bukan hanya pada waktu hidup kami hidup untuk Tuhan, tapi pada waktu kami mati sekalipun, kami mati untuk Tuhan. Demikian juga, bukan hanya pada waktu mati nanti kami milik Tuhan, kami mau melayani Tuhan, kami mau hidup sebagai hamba-Mu. Tapi waktu kami hidup sekarang ini, kami mau hidup menjadi hamba-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kiranya Engkau menopang, menolong setiap jemaat-Mu, agar firman Tuhan tidak sia-sia. Dan memang firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kiranya Engkau memberkati umat gembalaan, milik-Mu, jemaat-Mu, dan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sambil tetap berdiri, kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan dan gerejanya di segala tempat, di segala zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita akan masuk dalam beberapa acara untuk peringatan HUT. Saya persilakan liturgos untuk memimpin. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Randy yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya firman yang disampaikan itu boleh tertanam di hati kita, boleh bertumbuh subur,
sehingga kita terus menyadari bahwa kita ini milik Tuhan dan apa yang harus kita lakukan, perbuat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita juga akan mendengarkan sebuah persembahan pujian dari Bapak Yakub. Turning with me, no changes not the compassions I feel not, as no has been, no forever will be.
Ya, puji Tuhan, pujian yang begitu indah. Lord, great is thy faithfulness. Oke, pada pagi hari ini kita juga mau bersuka cita bersama merayakan HUT gereja kita GKRI Kelapa Gading yang ke-34 tahun. Jadi kiranya masa-masa kita ibadah di rumah ini tidak mengurangi sukacita kita. Kita boleh sama-sama merayakan penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan bagi gereja Tuhan di tempat ini selama 34 tahun ini. Untuk itu saya akan memanggil Bapak Gembala Sidang kita GKRI Kelapa Gading, Bapak Pendeta Randy Tirtanadi, boleh persilahkan ke depan. Kemudian perwakilan dari majelis Bapak Beben dipersilahkan. Lalu perwakilan dari tim multimedia. Ya, jadi Bapak Ibu kita boleh melakukan ibadah offline sampai pada ibadah online sampai pada hari ini. Itu adalah banyak sekali dukungan dari tim multimedia kita gitu ya. Oleh sebab itu kita mau panggil perwakilan dari tim multimedia Bapak Rudi Semarwan. Silahkan, oke. Mari kita sama-sama, Bapak Ibu di rumah juga saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan Happy Birthday. Selamat ulang tahun, panjang umurnya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya. Yang serta mulia, serta mulia. Oke, kita akan masuk ke acara tiup lilin. Ya, mari kita bersama tiup lilin dalam hitungan ketiga kita sama-sama kipas aja kipas ya. Kita sama-sama kipas. 1. Oh iya, kepada Ibu Eliana, Ibu Syuli silahkan boleh ikut ngipas gitu ya. Jadi bukan tiup, kita kipas sama-sama. Kalau Bapak Ibu jemaat yang di rumah boleh tiup, silahkan. Oke, dalam hitungan ketiga kita tiup lilin, kita kipas lilin sama-sama. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Beben. Persilahkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia saat ini, atas nama Majelis Gereja dan juga Jemaat GKRI Kelapa Gading mengucapkan selamat Paskah dan juga selamat hari ulang tahun GKRI Kelapa Gading yang ke-34. Kita bersama-sama merayakan dan kita juga bersuka cita karena Tuhan sudah memelihara
kehidupan bergereja di tempat ini dengan baik. Tak terasa juga sudah 1 tahun lebih kita berada dalam situasi pandemi COVID-19. Juga ada beberapa dari saudara kita yang terpapar COVID-19, termasuk saya. Dan puji Tuhan, semua bisa diatasi sehingga kita tetap dalam lindungan Tuhan, tetap sehat dan kuat. Kita juga berharap gereja kita dapat terus berkembang, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan juga khususnya bagi tim multimedia yang sudah berjuang dengan baik selama ini, kiranya mendapatkan hikmat Tuhan untuk terus meningkatkan kreativitas dalam membuat konten-konten digital rohani yang bisa menguatkan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus melalui sarana media sosial dan siaran langsung secara online. Terima kasih juga buat Pak Randy yang sudah sampaikan tema khotbah pada hari ini, di mana jika kita setia di dalam perkara kecil dengan penuh tanggung jawab melakukan tugas pelayanan kita sebaik-baiknya, maka kelak suatu saat kita akan menuai yang baik, baik di kehidupan saat ini maupun nanti di dalam kekekalan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Tiba saatnya kita juga akan sama-sama berdoa bagi gereja kita di tempat ini, sekaligus doa berkat. Dipersilahkan kepada Bapak Pendeta Randy. Saudara, saya undang untuk teman-teman dari tim multimedia untuk sama-sama hadir di depan untuk kita berdoa. Silakan semua teman-teman. Ya, selama ini memang kita ibadah sudah hampir 1 tahun lebih. Teman-teman dari tim multimedia yang banyak berjerih lelah, kiranya kita sama-sama mendoakan mereka supaya Tuhan pimpin. Mungkin bisa di depan biar jemaat di rumah bisa sama-sama melihat dan kita boleh mendoakan di hari Paskah dan hari ulang tahun gereja. Silakan Dodi, Carkam, Erik, Diki. Ya, selama ini mereka harus tetap hadir di dalam ibadah, sementara jemaat-jemaat ada di rumah. Jadi kita perlu berdoa untuk mereka dan juga berdoa untuk keluarga mereka, supaya senantiasa Tuhan pimpin dan pelihara. Supaya juga ibadah kita yang masih berlangsung secara online dan kita belum tahu kapan harus offline, boleh di dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi gerejamu sampai hari ini. Kiranya Tuhan terus menambahkan hikmat, akal budi, dan takut akan Tuhan, supaya jemaatmu tetap terpelihara, tetap digembalakan dengan firman-Mu, dan kami semakin mengasihi-Mu, hidup di dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap kami yang berbagian di dalam pelayanan, khususnya di dalam pelayanan melalui online, live streaming. Kau yang menyertai setiap saudara-saudara kami yang berbagian di dalam pelayanan multimedia, baik yang ada di depan kami ini maupun yang ada di rumah yang tidak bisa hadir ke tempat ini. Tuhan, kiranya yang Kau memberkati pelayanan multimedia di gereja ini, agar semakin banyak orang mendengar firman-Mu, agar semakin gereja ini menjadi saluran berkat bagi orang baik di dalam maupun di luar gereja ini. Kami menyerahkan setiap jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah maupun yang akan mengikuti ibadah secara rekaman. Tuhan, menyertai mereka, ingatkan mereka untuk senantiasa bersekutu, tekun di dalam beribadah kepada Tuhan, memperhatikan kebenaran firman Tuhan untuk dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar hidup setiap kami semakin hari bersama keluarga kami masing-masing, Tuhan yang menopang.
Tuhan juga menjaga dan melindungi setiap petugas multimedia yang setiap hari Minggu harus melayani, dijauhkan daripada segala terpapar virus COVID-19. Dan kalaupun sampai terpapar, Tuhan sudah membuktikan bahwa Tuhan memelihara, melindungi, dan menolong, memulihkan. Banyak yang ingin kami doakan. Kiranya Engkau terus menopang kami, menolong jemaat-Mu dan gereja-Mu, menolong bangsa kami supaya boleh menghadapi kesulitan ini dengan hikmat Tuhan. Dan ajar kami terus berdoa seperti Tuhan Yesus mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi bagi Bapa, Anak, dan Roh. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang dari sorga. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, selamat berhari Minggu, selamat ulang tahun ke-34.